lenyap. Ini membuktikan kalau nikmat aman itu penting. Bahkan lebih penting daripada harta, lebih penting daripada jabatan, pangkat, dan lain sebagainya. Anda punya jabatan, punya pangkat, punya harta yang banyak, kalau negerinya tidak aman, saya kira percuma, tidak bisa dinikmati. Betul nggak betul? Dan bukti kalau nikmat aman itu penting, saya tanya kepada ibu-ibu, kalau panjenengan punya uang, mending beli rumah murah di tempat yang rawan banjir, atau agak mahal tapi di tempat yang aman banjir? Aman banjir. Mending punya rumah mewah tapi di tempat yang rawan banjir dan longsor, atau rumah sederhana di tempat yang aman? Gitu. Artinya nikmat aman itu penting. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat aman kata Rasulullah. Dan kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, mu'afan fi jasadi, seseorang yang jasadnya terhindar dari berbagai macam penyakit atau gangguan kesehatan. Ini penting, nikmat yang sangat penting yang terkadang kita lalai terhadap nikmat itu dan menganggap koyok-koyok nikmat yang paling utama, rezeki yang paling utama itu koyok-koyok ya, harta, pangkat, jabatan, hingga harus diupayakan dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan itu semua. Tidak jarang kan orang untuk mendapatkan harta, ada orang yang menempuh segala cara, sampai capek-capek dari pagi sampai malam, harus nyikut temennya, harus kemudian menginjak temennya, hanya untuk mendapatkan harta, pangkat, dan jabatan. Namun ternyata ketiga nikmat ini tidak lebih berharga daripada nikmat kesehatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak salah ketika Syekh Mutawalli As-Sa'rawi itu mengatakan, kalau yang namanya harta itu adna darajatul rizki, rizki yang derajatnya paling rendah. Sementara sehat itu a'la darajatul rizki, rezeki yang derajatnya tertinggi. Kenapa demikian? Karena Anda dengan kesehatan itu bisa menikmati nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Coba, Anda punya uang banyak, tapi kalau tidak sehat, bisa dinikmati, Bu? Tidak bisa dinikmati. Makanya kadang-kala saya kalau patroli sama teman-teman polisi itu agak males. Diajak ke warung sate, tidak berani. Diajak ke guling, tidak berani. Takut apa? Tensinya naik. Iya enggak? Takut kolesterolnya naik. Bahkan diajak nyoto tidak berani. Diajak apa lagi? Mangan jeroan tidak berani. Ya, itu membuktikan kalau sekaya apapun, punya duit berapapun, kalau tidak sehat tidak bisa dinikmati. Hatta sampai istri itu loh, secantik apapun, kalau kita tidak sehat tidak bisa dinikmati. Paling nyemek di sawah, dililang, liling ayu men bojoku iki. Malah iso-iso dinikmati wong liya. Naudzubillah min dzalik. Kalau tidak sehat, bahkan ibadah itu bisa maksimal kalau kita sehat. Ngaji seperti ini kalau tidak sehat, tidak maksimal. Lorong itu lah, ya, sakit gigi, aduh, jangankan ngaji Pak, sholat itu pasti nggak konsentrasi, betul nggak Bu? Iya. Jangankan menikmati nikmat-nikmat Allah yang lainnya, perkara ibadah itu loh bisa maksimal kalau kita sehat, berdiri juga bisa tegap, dan kemudian sujud juga bisa anteng, tumak nina. Jenengan kalau sakit gigi sujud Bu, mesti tambah cenut-cenut, kudundang lungguh, hai. Ya enggak Bu? Ngeten iki kalau panjenengan punya kolesterol, rematik, asam urat, mesti pengen senden hawane. Oke. Kalau enggak gitu nanti pengajian cek pirang menit nonton wis kudu selonjor karo mijeti dengkul. Aduh, keju ngene iki. Ya, hadirin. Itu nikmat sehat. Betapa pentingnya nikmat sehat. Dan wa indahu qutun fi yaumi.
pada hari itu, hari ini kita punya bahan makanan yang bisa kita makan. Dan Rasul spesifik nyebutnya, tidak besok, bukan lusa, bukan seminggu ke depan atau mungkin 1 tahun ke depan kita bisa makan, tapi hari ini. Karena memang hidup kita itu bukan besok. Besok itu masih rencana, belum tentu juga besok masih hidup. Hidup kita hari ini. Hari ini kok sehat, hari ini kok aman, hari ini kok bisa makan. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Dan kadang-kala kita akan meremehkan nikmat ini, Pak. Di setiap hari dikasih aman oleh Allah, setiap hari dikasih sehat oleh Allah, setiap hari bisa makan. Kadang-kala masih saja kurang bersyukur. Kadang-kala kita ini untuk bersyukur menginginkan kadang-kala Bu, coba konsentrasi dulu ke depan. Ini apa? Rebutan jajan ya. Ditunggu saya jajan nih. Ditunggu saya jajan nih. Ya, sudah ya. Kalau bisa jajan itu belakangan saja. Gimana konti gimana? Ya, Rasul mengatakan, loh, jajan nih loh, dia diaturi kok. Coba, sampun. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyebutkan spesifik hari ini, bukan besok, bukan seminggu ke depan, bukan setahun. Tapi hari ini kok kita sehat, lalu kemudian aman, bisa makan. Dan kadang-kala kita meremehkan. Hari ini udah dikasih sehat, hari ini udah dikasih aman, hari ini udah bisa makan. Kadang kalau sik ngersuloh. Padahal ini nikmat yang terpenting. Anda bisa hidup puluhan tahun tanpa mobil. Anda bisa hidup puluhan tahun tanpa sepeda motor. Tapi Anda tidak bisa hidup tanpa makan. 3 hari tidak makan, gelele Pak. Iya atau enggak? 4 hari tidak makan, 5 hari tidak makan, 6 hari tidak makan, mati. Iya enggak? Ini membuktikan kalau semangkok nasi atau kemudian makanan itu lebih berharga daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Maka dari itu, sebagaimana Rasul sabdakan, ketika 3 nikmat ini ada pada diri kita, aminan fi sirbi, mu'afan fi jazadi, wa indahu qutun fi yaumi, faka'annama hizzat lahu dunya. Maka seolah-olah kebahagiaan orang ini seperti mendapatkan dunia, dikumpulkan, kemudian diberikan kepada dia. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Ngoten nggih. Jadi kalau pagi-pagi jenengan alhamdulillah ya Allah aman. Enggak kebanjiran, enggak kemalingan, enggak ada bencana alam, enggak ada peperangan. Kemudian alhamdulillah ya Allah masih sehat. Dan alhamdulillah misalnya besok pagi masih ada bahan makanan yang bisa dimakan. Enggak usah banyak angen-angen. Hari itu yang kita dapatkan, halal tersebut sudah cukup menjadi syarat bagi kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata nggih, hadirin alhamdulillah, dan nikmat-nikmat itu pula malam hari ini atau sore hari ini masih kita pergunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang kemarin mendapatkan musibah bencana, kita doakan semoga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan keluarga yang ditimpa musibah, ditinggal keluarganya meninggal, kemudian harta bendanya lenyap, semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita kalau mandang seperti itu kok melasmen yuk. Walah wis bangun omah, mari ngoten keluarganya meninggal. Jangan salah Bu, terkadang musibah itu tidak selalu buruk, kadang juga bisa jadi baik, tergantung seseorang itu menyikapi. Karena Rasul itu mengatakan gitu, idza aradallahu bi'abdihi khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ajjalalahu uqubatan fid dunya, terkadang hukuman bagi seseorang itu dipercepat ketika di dunia. Untuk apa?
gugurin dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi jenengan misalnya ditimpa musibah oleh Allah misalnya, jangan keburu ngeluh, jangan keburu protes, jangan keburu kemudian jengkel. Karena boleh jadi itu baik untuk panjenengan. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu kalau kita mengamati, Allah mengatakan gini, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Di situ Allah mengatakan dan sungguh benar-benar akan kami timpakan. Jadi jangan harap kalau kita hidup tidak kena musibah. Semua pasti akan mengalami musibah. Ngoten nggih Bu nggih, Pak. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semua pasti ngalami. Ada nggak yang sampai sesepuh ini tidak pernah kena musibah? Ada nggak? Tidak ada. Semua pasti mengalami musibah. Entah itu bisyai'in minal khauf, sebagian dari rasa takut, terancam keamanannya, wal ju', rasa lapar, ya, wa naqsi minal amwal, kehilangan harta atau kekurangan harta, wal anfus, ditinggal orang yang kita cintai, was samarat, gagal panen atau kemudian dagangan tidak laku. Tapi menariknya, setelah Allah menyebutkan berbagai macam musibah itu pasti menimpa manusia, Allah menutup dengan kalimat wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi siapa? Orang-orang yang bersabar. Makanya kita tidak selalu musibah itu buruk bagi orang yang tidak beriman, buruk bagi orang yang tidak bersabar, buruk bagi orang-orang yang tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Akan tetapi ketika kita tetap sabar, ridho, dan kemudian nggak protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu akan menjadi sebab seseorang mendapatkan pahala tanpa batas, bi ghairi hisab. Makanya nanti orang-orang yang ahlul musibah itu kaget, Pak. Iki pahala dari mana ya? Kok tiba-tiba segini banyaknya? Ternyata itu pahala yang dia dapat ketika bersabar saat mendapatkan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Oke. Lanjut malam hari ini seperti judul yang sudah tertera, ini sebenarnya saya ingin membicarakan tentang keikhlasan. Jadi ada sebuah buku judulnya Al-Unsu Billah, dan di dalam kitab Al-Unsu Billah itu ada subtema namanya At-Ta'alluqu Billah wal Iqbalu Alaih. Jadi ada kiat-kiat supaya hati kita itu tenang. Jadi ada kiat-kiat supaya hati kita itu tenang dan tentrem. Saya tanya kepada ibu-ibu, hidup itu cari tenang atau cari senang? Bu, hidup itu cari ketenangan atau cari kesenangan? Mesti ibu-ibu lek dijak pengajian terus pengajian dhewe ngobrol dhewe. Hidup itu cari ketenangan atau kesenangan? Ketenangan nggih. Karena orang itu kalau cari kesenangan, urung mesti bar seneng-seneng tenang. Contoh, tiang rekreasi ini kan golek seneng. Nggih napa mboten? Saya tidak mengatakan rekreasi itu tidak boleh, enggak. Tapi apakah setiap orang setelah rekreasi itu tenang? Kesel, duite enteh. Nggih napa mboten? Itu membuktikan kalau orang buru kesenangan itu belum tentu setelahnya tenang. Contoh lagi, orang selingkuh itu cari kesenangan apa ketenangan? Kesenangan. Apakah orang kalau selingkuh seneng-seneng itu kemudian tenang hidupnya? Dah. Dekek HP was-was. Wedi lek dicandak bojone. Itu bukti kalau cari kesenangan itu belum tentu mendatangkan ketenangan. Apalagi yang cari kesenangan? Cah nom-nom, pacaran. Itu kan perbuatan yang mendekati zina. Apakah mereka ketika senang-senang itu hidupnya tenang? Bahkan setelahnya ketika dia mengawali pernikahan itu dengan
perbuatan yang mendekati zina, biasanya Bu, pernikahannya akan sulit menemui kesakinahan. Karena diawali dengan seneng-seneng, gitu loh. Makanya hadirin, hidup kita itu yang kita cari adalah ketenangan. Nah, di dalam kitab Al-Wunsubillah, ketenangan itu bisa diraih dengan 3 hal. Yang pertama adalah salamatul qalbi minal amrad, menyelamatkan hati dari penyakit-penyakit hati. Lalu kemudian yang kedua, at-ta'alluqu billah, hati yang senantiasa bergantung kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ihsanul amal, amal yang baik, amal yang benar. Jadi kalau 3 ini, indikator ini ada pada kita, insya Allah hidup itu tenang banget. Kalau salamatul qalbi minal amrad dulu pernah kita bahas, saya yakin jenengan lupa, gitu. Supaya jenengan nyatu nganu kok apa jenis kenapa arang teko enggak. Jadi mengikat ilmu itu dengan catatan. Jadi lek gak nyatet akeh laline. Nah, itu poin pertama, kita selamatin hati kita dari penyakit hati. Penyakit hati itu macam-macam, dulu pernah kita sebutkan ada 8, Bu. Ada 8. Ada syirik, kemudian ada al-kibru, sombong, kemudian ada hasad, ada kemudian syirik, hasad, apalagi dengki juga sama, asyirku, al-kibru, kemudian al-hasadu, kemudian ada hubbud dunya, cinta dunia, ada hubbur riyasah, ya, itu hubbur riyasah itu cinta popularitas ya, atau hubbur riyasah itu cinta jabatan ya. Ada kemudian hubbus suhrah, cinta popularitas dan lain sebagainya. Dulu pernah kita bahas, kalau jenengan lupa bisa buka lagi di YouTube, di Al-Fajr itu biasanya apa saya lupa. Nah, itu poin pertama. Kalau kita bisa menghindarkan hati kita itu dari penyakit-penyakit hati yang seperti itu, insya Allah hidup kita menjadi tenang. Kemudian yang kedua, kunci ketenangan hati adalah ketika kita at-ta'alluqu billah. Apa at-ta'alluqu billah itu? Yakni hati yang senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cari dulu ini bukunya. Ini pun ada Bu? Dereng nggih? Ya, at-ta'alluqu billah wal iqbalu alaih. Hati yang senantiasa bergantung kepada Allah, wal iqbalu alaih, dan senantiasa mendekat kepadanya. Kita baca keterangan dari para ulama. La yaslamul qalba, tidak selamat hati seseorang itu minal amrad, dari penyakit-penyakit hati, wasyawaib, dan kotoran-kotoran hati, hatta sampai yumla bima yudaddu hadhil amrad, sampai dia itu hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang bertentangan dengan penyakit-penyakit hati. Jadi hati seseorang tidak akan selamat sampai atine niku dibeki atau dipenuhi dengan hal-hal yang bertentangan dengan penyakit hati. Saya kasih analogi yang gampang, ngeten. Contoh, wonten gelas. Gelas ini berisi air yang keruh. Supaya air yang keruh ini hilang, caranya gimana? Digrojok pakai air yang terus lama-kelamaan air yang keruh ini bakal hilang nggak? Coba, pasti hilang. Jenengan nanti coba, ada satu gelas isinya air yang keruh, terus mari ngoten jenengan grojok terus pakai air yang bening, terus lama-kelamaan jadi bening nggak air dalam gelas ini? Jadi bening. Jadi itu analoginya. Kalau saat ini hati kita banyak penyakitnya,
Kalau hati kita saat ini banyak kotorannya, maka kita penuhi hati kita itu dengan hal-hal yang bertentangan dengan penyakit hati dan kotoran hati. Apa hal-hal yang bertentangan dengan penyakit hati itu? Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Karena tadi ada penyakit namanya syirik, maka yang bertentangan adalah keimanan. Masalahnya kan iman itu yazid yangkus, Pak. Kadang bertambah, kadang berkurang. Yazid bertambah, nambahnya itu dengan apa? Ketaatan. Kurangnya dengan kemaksiatan. Maka